Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bisa bertemu dalam rangka melanjutkan kajian kitab Taisir Mustalahil Hadis ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita hadiahkan semisal pahalanya buat segenap orang tua dan guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. Khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa liqurbatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa li masyaikhina wa li masyaikhi masyaikhina wa li ustadzina wa li asatidatina wa li tullabina wa li talibatina wa li talamidina wa li tinatina wa liman ahsana ilaina bil khair wa liman asa'na ilaihim wa liman awsana bid du'a. ونخص خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب شيخ الدكتور محمود الطحان وجميع مدرسنا ومعلمنا في هذا الفن ونخص خصوصا إلى المرحوم كي علي مصطفى يعقوب نفعنا بعلومه في الدارين آمين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Baik, Bapak Ibu, peserta kajian dimanapun berada, pada minggu lalu kita sudah masuk di bahasan pertama dari hadis Hasan ya, di mana hadis Hasan ini merupakan jenis yang kedua dari hadis makbul, ya, hadis yang diterima yang bisa dijadikan hujjah, di mana pengertiannya adalah hadis yang sebenarnya mirip dengan hadis sahih, ya, secara syarat dia sama dengan syarat hadis-hadis sahih, ya, sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil, kemudian yang dhabit, kemudian tidak ada syadz di matannya, kemudian juga tidak ada illah, gitu ya. Nah, tapi sayang sedikit, ya, kurang sedikit, hafalan dari salah seorang perawinya itu naqisun, ya, dhabitnya kurang. Nah, kurang di sini itu maksudnya bukan pelupa gitu ya, pelupa, sangat pelupa, bukan seperti itu. Nah, tapi daya ingatnya agak kurang dari periwayat hadis sahih. Kalau periwayat hadis sahih misalnya seperti yang kita jelaskan, itu persentasenya misalnya 90% ke atas, ya. Jadi kalau dia menyampaikan sesuatu, ya dia langsung ingat. Nah, kalau periwayat hadis Hasan ini ya mungkin antara 75 sampai 90% ya daya ingatnya gitu. Nah, itulah yang menyebabkan dia berstatus sebagai hadis Hasan. Nah, bedanya hanya sedikit itu. Nah, jadi di antara ulama yang memberikan pengertian yang yang lengkap terkait dengan hadis Hasan ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, di mana beliau menyebutkan hadis Hasan itu adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dhabit, tapi dhabitnya qalla,
ya, agak kurang sedikit. Kemudian tidak ada syadz dan tidak ada illah di hadis tersebut. Nah, kemudian hadis hasan ini juga bisa dijadikan sebagai hujjah, sama seperti hadis sahih, ya. Dia bisa digunakan sebagai hujjah atau sebagai dalil dalam istinbatul ahkam, ya, dalam menentukan hukum, kecuali dia tidak digunakan sebagai dalil itu oleh kelompok-kelompok yang mutasyaddid, ya, kelompok-kelompok yang sangat mutasyaddid, itu sangat ketat gitu. Jadi mereka hanya menggunakan hadis-hadis sahih saja sebagai dalil, tapi jumlahnya sedikit, ya, karena mayoritas ulama itu menggunakan hadis hasan sebagai dalil atau sebagai hujjah. Nah, kemudian kita juga sudah bahas marotib, ya, tingkatan dari hadis hasan, bahwa setidaknya hadis hasan itu punya 2 tingkatan. Ada hasan dalam kualitas paling tinggi, nah itu sama dengan hadis sahih, ya, dengan kualitas paling rendah. Kemudian ada hadis hasan tingkatan kedua, yaitu hadis yang berada di hadis dhaif yang paling tinggi gitu. Nah, jadi 2 sisi, ya, 2 sisi. Jadi martabat pertama yang paling tinggi itu dia sama dengan hadis sahih tapi yang paling rendah. Kemudian di martabat kedua yaitu derajat hadis hasan yang paling bawah atau sama dengan hadis dhaif yang paling tinggi. Nah, itu marotib, ya, marotib dari hadis hasan. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke poin yang kelima dari bahasan hadis hasan, yaitu istilah sahihul isnad dengan hasanul isnad. Nah, itu apa maksudnya? Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Martabatu qawlihim hadithun sahihul isnadi au hasanul isnadi. Tingkatan perkataan mereka ahli hadis itu dengan istilah haditsun sahihul isnad, hadis sahih isnad, ya, atau hadis yang sanadnya sahih, atau istilah haditsun hasanul isnad, hadis yang sanadnya hasan. Nah, apa maksud istilah ini? Oke. Qaulul muhadditsina hadza haditsun sahihul isnadi duna qaulihim hadza haditsun sahihun. Nah, ini poin pertama yang harus kita pahami. Perkataan para ahli hadis, hadza haditsun sahihul isnad, ini adalah hadis yang sanadnya sahih. Ya. Duna qaulihim, bukanlah perkataan mereka hadza haditsun sahihun. Ini adalah hadis sahih. Nah, berarti sahihul isnad dengan hadza haditsun sahihun, ini adalah 2 istilah yang berbeda. Ya, ini adalah 2 istilah yang berbeda. Nah, apa bedanya? Nanti kita bahas di poin yang kedua, ya. Summal ba wa kadzalika qauluhum hadza haditsun hasanul isnadi duna qaulihim hadza haditsun hasanun. Seperti itu juga perkataan mereka para ahli hadis itu, hadza haditsun hasanul isnad. Ini adalah hadis yang sanadnya hasan. Itu bukanlah maksud dari perkataan mereka hadza haditsun hasanun. Ini adalah hadis hasan. Nah, jadi istilah hasanul isnad itu nanti akan berbeda konotasinya atau pengertiannya dengan hadza haditsun hasanun. Ini adalah hadis hasan. Nah, sekarang apa bedanya? Atau kenapa 2 istilah ini dibedakan?
li'annahu qad yasihhu aw yahsunul isnadu dunal matni li syudzin aw illatin. Karena sesungguhnya qad yasihhu, terkadang sanad itu bisa sahih, aw yahsunu atau hasan, dunal matni, tapi tidak matannya. Nah, kenapa? Li syudzin aw illatin, karena adanya syadz, ya, matanya bertentangan dengan riwayat lain yang lebih yang setara atau yang lebih kuat, aw illatin, atau matan itu punya illah. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa hadis yang sahih secara sanad atau hadis yang hasan secara sanad itu belum tentu matannya sahih. Ya, belum tentu matannya sahih. Ya. Kenapa? Karena bisa saja di matan itu ada syadz. Ya, gimana maksudnya syadz? Matan yang syadz. Matannya bertentangan dengan makna lain, ya, yang setara atau yang lebih kuat darinya. Nah, misalnya matannya bertentangan dengan Al-Quran misalnya, atau matannya bertentangan dengan hadis sahih yang lain, atau hadis hasan yang lain. Au illatin, atau matannya punya illah, ya. Ya, illah ini mungkin apa namanya, matannya punya sesuatu yang tidak mungkin itu diucapkan oleh Nabi secara apa namanya, secara maksud atau secara redaksi, ya. Karena orang yang sudah kenal atau orang yang sudah mendalam ilmunya tentang hadis, nah dia bisa merasakan, oh, sepertinya perkataan itu bukan hadis Nabi. Ada semacam illah yang ada di matan itu. Nah, jadi syarat hadis sahih yang 5 pada dasarnya 3 yang pertama itu adalah berlaku untuk sanad. Ya. Yang pertama itu kan sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang adil, kemudian diriwayatkan oleh perawi yang dhabit. Nah, itu syarat kesahihan untuk sanad. Sementara 2 syarat sahih yang terakhir, yaitu tidak syadz, kemudian tidak illah, itu sebenarnya digunakan untuk menilai matan. Ya, untuk menilai matan. Nah, sehingga kalau baru melengkapi tiga hal, hadis itu baru bisa disebut dengan hadisun sahihul isnadi. Ya, hadis itu sanadnya saja yang sahih, kalau dia hanya memenuhi 3 kriteria. Kemudian, kalau seandainya dia melengkapi 2 yang tersisa, yaitu tidak syadz, kemudian tidak illah, barulah dia disebut dengan hadisun sahihun. Ya, hadis sahih. Jadi kalau melengkapi 5 syarat itu baru dia diistilahkan dengan hadisun sahihun. Tapi kalau hanya melengkapi 3 syarat pertama, ya seperti yang kita jelaskan tadi, nah itu istilahnya baru hadza hadisun sahihul isnadi. Ya, sanadnya saja yang sahih. Faka'annal muhadditsa idza qala, maka seolah-olah seorang muhaddits itu, ya, idza qala, apabila dia berkata hadza hadisun sahihun, hadis ini adalah hadis sahih, qad takaffala lana bi tawaffuri syurutis sihhatil khamsati fi hadzal hadithi. Nah, ketika muhaddis itu ngomong hadza hadisun sahihun, qad takaffala, ya, dia telah menjaminkan lana, bagi kita, bitawaffuri syurutis sihhatil khamsah, dengan sempurnanya syarat-syarat kesahihan yang 5 di dalam hadis itu. Ya. Nah, ini maksudnya sama seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi kalau ada ahli hadis yang bilang hadza hadisun sahihun, artinya 5 syarat kesahihan itu ada di hadis tersebut. Ya. Ittasala sanaduhu, lam yushad, lam yu'al, yarwihi adlun, yarwihi dhabitun. Nah, ini pengertian istilah yang pertama. Amma idza qala, adapun apabila muhaddits itu berkata hadza hadisun sahihul isnadi, ini adalah hadis yang sanadnya sahih,
faqad takaffala lana bitawaffuri syurutin thalathatin min syurutis sihhati. Maka sungguh menjaminkan muhaddits itu lana bagi kita dengan sempurnanya 3 syarat dari syarat-syarat kesahihan. Ya. Jadi kalau sahihul isnad artinya hadis itu baru melengkapi 3 syarat kesahihan saja. Apa yang 3 itu? Wahya ittisalul isnadi wa adalatu ar-ruwati wa dhabtihim. Nah, apa yang 3? Wahya ittisalul isnad, sanadnya bersambung, wa adalatu ar-ruwah, dan adilnya para perawi, wa dhabtihim, dan kuatnya ingatan mereka. Nah, itu ya. Amma nafyus syudzuzi wa nafyul illati anhu falam yatakaffal bihima li'annahu lam yatathabbat minhuma. Adapun penegasian syadz, ya, atau tidak adanya syarat syadz, wa nafyul illati anhu, dan penegasian illah anhu dari hadis itu, falam yatakaffal, maka si muhaddis itu lam yatakaffal, tidak menjamin bihima, dengan keduanya. Jadi mereka baru memastikan sanadnya saja yang sahih. Adapun matannya dengan istilah hadza sahihul isnadi itu mereka belum bisa menjamin. Kenapa? Li'annahu lam yatathabbat minhuma. Ya, karena sesungguhnya hal itu lam yatathabbat, tidak tetap, ya, atau tidak pasti hal itu minhuma, ya, dari keduanya. Atau artinya muhaddis itu belum bisa memastikan dari keduanya. Nah, jadi jelas ya dari paragraf ini, kalau sahihul isnad itu artinya hadis itu baru melengkapi 3 syarat pertama, tapi kalau sudah hadisun sahihun, nah artinya dia melengkapi 5 syarat kesahihan. Lakin lawi qatasara hafizun mu'tamadun ala qawlihi hadza haditsun sahihul isnadi walam yadhkur lahu illatan. Nah, ini illatan ya. Ini maf'ul bih dari yadhkur. Fadhahiru sihhatul matni. Limadza li'annal asla 'adamul illati wa 'adamus syudzuri. Nah, tapi di sini ada kaidah khususnya. Akan tetapi jika meringkas atau jika mencukupkan seorang hafiz, ya, seorang ahli hadis yang digelari dengan hafiz, mu'tamadun ala qaulihi, yang perkataannya sudah mu'tamad, ya, hafiz, seorang ahli hadis yang perkataannya sudah mu'tamad, sudah dianggap, sudah dipandang atau sudah dipegang gitu ya. Jika dia berkata hadza hadisun sahihul isnad, ini adalah hadis yang sanadnya sahih, walam yadhkur lahu illatun, tapi dia tidak menyebutkan bagi hadis itu illatan, illahnya. Ya, dia tidak menyebutkan illah, fazahiru sihhatul matni, maka yang jelas, yang zahir, ya, matanya juga sahih. Nah, jadi kalau ada ahli hadis yang dia sudah terkenal, perkataannya sudah mu'tamad di kalangan ahli hadis, dia mengatakan hadza hadisun sahihul isnad, tapi illat untuk hadis itu tidak dia sebutkan, atau dia juga tidak menyebutkan kalau hadis itu syadz misalnya, maka hukumnya adalah matan hadis itu sekaligus juga dianggap sahih. Kenapa? Li'annal asla 'adamul illati wa 'adamus syudzuri. Karena sesungguhnya yang asal, ya, yang apa namanya, hukum asalnya adalah tidak ada illah dan juga tidak syadz. Nah, jadi paragraf kedua ini kita bisa pahami istilah hadza hadisun sahihul isnad itu kan pada dasarnya kalau kita baca sebelumnya itu baru melengkapi 3 syarat kesahihan tadi. Tapi ketika ada ahli hadis yang populer, yang terkenal, yang perkataannya sudah diamini oleh para ahli hadis yang lain, dia hanya mengatakan hadza hadisun sahihul isnad.
tapi dia tidak menyebutkan illah untuk hadis itu, dan dia juga tidak mengatakan kalau hadis itu syadz, maka hukum asalnya adalah matan hadis itu juga dianggap sahih. Nah, jadi perkataan ini sudah sama halnya dengan istilah hadza haditsun sahihun. Nah, ini yang perlu kita pahami. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ke nomor 6 ya, poin nomor 6. Makna qauli Tirmidzi wa ghairihi haditsun hasanun sahihun. Nah, pengertian dari perkataan Imam Tirmidzi dan selain beliau, haditsun hasanun sahihun. Ya, ini adalah hadis hasan lagi sahih. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita membaca Sunan At-Tirmidzi, nah kita akan banyak mendapatkan istilah khusus beliau yang di akhir hadis itu beliau bilangnya hadza haditsun hasanun sahihun. Ya, biasanya kan hadis itu hasan sahih kan beda. Hasan ya hasan, sahih ya sahih. Tapi Imam Tirmizi dalam Sunan At-Tirmidzi itu sering mengucapkan istilah ini. Ya, hadza haditsun hasanun sahihun. Beliau gabung hasan sahih. Nah, apa maksudnya? Inna dhahira hadhil ibarati mushkilun. Sesungguhnya ibarat ini secara zahir ya muskil. Ya, muskil ini bermasalah. Nah, secara zahir istilah haditsun hasanun sahihun ini bermasalah. Limadza? Kenapa? Li'annal hasana yataqasaru an darajatis sahihi. Karena sesungguhnya hadis hasan ya derajatnya kurang dari derajat hadis sahih. Nah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, hadis hasan itu kan daya ingat perawinya kurang dari hadis sahih. Artinya dia di bawah sedikit dari hadis sahih. Fa kaifa yujma'u bainahuma ma'a tafawuti martabatihima? Nah, di sini ada pertanyaan keheranannya. Bagaimana mungkin kedua istilah itu yujma'u ya digabungkan atau dijamak ma'atafawuti martabatihima padahal derajat atau martabat keduanya berbeda. Bagaimana mungkin kedua itu bisa digabungkan dalam satu hadis padahal hasan dengan sahih itu adalah dua derajat yang berbeda? Nah, ini pertanyaannya. Walaqad ajabal ulama'u an maqsudit Tirmidzi ya min hadhil ibarati bi ajwibatin muta'addidatin. Dan sungguh telah menjawab para ulama hadis tentang maksud dari Imam Tirmizi dari kaedah atau dari ibarat ini bi ajwibatin muta'addidatin dengan jawaban yang beragam ya, dengan jawaban yang beraneka ragam, yang banyak. Jadi para ulama hadis itu berbeda pendapat dalam memahami istilah ini. Konon katanya ini perbedaannya sampai 9 ya. Bahkan salah seorang guru kami ada yang dapat itu ada pendapat yang bilang 14 ya. 14 perbedaan ulama dalam memahami istilah hasanun sahihun. Nah, itu bisa dibaca di kitabnya Syekh Nuruddin Itir ya. Dalam disertasi beliau judulnya Al-Imam Tirmidzi ya wal muwazanah baina jami'ihi wa sahihaini ya. Jadi itu disertasi beliau tentang Imam Tirmizi dan perbedaan Sunan At-Tirmidzi dengan Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, di sana beliau jelaskan istilah ini secara detail, hasan sahih, apa bedanya atau apa saja pendapat ulama tentang istilah ini. Nah, ahsanuha ya, pendapat yang paling baik dari yang banyak itu maqalahul hafidhu Ibnu Hajarin. Ya, yaitu perkataan atau pendapat yang dikatakan oleh Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani wartadahu as-Suyuti ya, dan pendapat itu juga diridhoi atau diterima oleh Imam Suyuti. Nah, wa mulakhasuhu ma yali.
Adapun ringkasan pendapat yang dipilih oleh Hafiz Ibnu Hajar itu adalah mayali sebagai berikut. Alif, in kana lil hadithi isnadani fa aktsaru fal ma'na annahu hasanun bi'tibari isnadin sahihun bi'tibari isnadin akhar. Jika bagi hadis itu isnadani, ya, ada dua sanad, fa aktsaru atau lebih, fal makna maka maksudnya adalah annahu hasanun bi'tibari isnadin, bahwasanya hadis itu hasan dengan memandang satu sanad, sahihun bi'tibari isnadin akhar, tapi sahih dengan memandang sanad yang lain. Nah, ini pengertian pertama ya. Ini tafsiran yang pertama untuk istilah hasanun sahihun. Nah, Syekh Ibnu Hajar mengatakan, jika hadis yang dikomentari hasan sahih oleh Imam Tirmizi itu punya dua sanad, ya, maka maksudnya adalah hasan, ya, berarti hadis itu hasan dengan memandang satu sanadnya dan sahih dengan memandang sanad yang lain. Nah, itu ya. Karena satu hadis itu bisa saja punya sanad lebih dari satu. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bahkan bisa 9, 10. Nah, jadi kalau Imam Tirmizi bilang hadza haditsun sahihun atau hadza haditsun hasanun sahihun, berarti berdasarkan satu sanad dia hasan dan berdasarkan sanad yang lain dia adalah sahih. Oke, ini tafsiran yang pertama. Wa in kana lahu isnadun wahidun. Nah, sekarang bagaimana kalau hadis yang dikomentari hadza hasanun sahihun oleh Imam Tirmizi itu hanya punya sanad satu? Ya, sanadnya cuma satu. Nah, apa maksudnya? Fal makna, maka maksudnya adalah annahu hasanun 'inda qaumin minal muhadditsina sahihun 'inda qaumin akharin. Bahwasanya hadis itu hasan menurut satu kaum dari ahli hadis dan sahih menurut kaum yang lain. Nah, ini takwilannya ya, atau ini tafsiran yang kedua. Bagaimana kalau hadis yang beliau nilai hasan sahih itu hanya punya satu sanad? Nah, berarti pengertiannya hadis itu hasan menurut satu pendapat, kemudian sahih menurut pendapat yang lain. Nah, kemudian beliau menjamaknya atau mengumpulkannya dalam satu istilah, yaitu hadza haditsun hasanun sahihun. Nah, faka'annal qaila, maka seolah-olah orang yang mengatakan hal itu yushiru ilal khilafi bainal ulama, ya, mengisyaratkan kepada adanya khilaf, adanya perbedaan di antara ulama fil hukmi ala hadzal hadis, ya, dalam menghukumi terhadap hadis ini. Nah, aulam yatarajjah ladaihi al-hukmu bi ahadihima, atau tidak kuat atau tidak rajih di ladaihi menurut dia al-hukmu bi ahadihima, ya, hukum dengan salah satu dari keduanya. Nah, jadi kalau imam ada seorang imam yang bilang hadza hadisun hasanun sahihun, ya misalnya Imam Tirmizi, artinya beliau mengindikasikan ada khilaf para ulama dalam menilai hadis itu. Sebagian menilainya sebagai hadis hasan dan sebagian yang lain menilainya sebagai hadis sahih. Dalam arti kata lam yatarajjah ladaihi al-hukmu bi ahadihima. Dalam arti kata tidak ada penilaian yang rajih, yang kuat menurut orang itu terhadap hadis yang dia komentari. Nah, itu makanya dia bilang hadza hadisun sahihun. Oke. Nah, ini bahasan atau subbahasan yang keenam. Nah, sekarang bahasan yang ketujuh ya. Taqsimul Baghawi, ya, Taqsimul Baghawi ahadits al-masabihi. Pembahagian atau taksim, klasifikasi Imam Baghawi terhadap hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Masabih. Ya, kitab lengkapnya namanya Masabihus Sunnah,
Masabihus Sunnah, karangan Imam Al-Baghawi. Ya, beliau wafat pada tahun 516 Hijriah. Nah, Imam Baghawi ini punya istilah khusus dalam kitab beliau ini tentang hasan dan sahih. Darajal Imamul Baghawi fi kitabihi al-masabihi ala istilahin khasin lahu. Imam Al-Baghawi itu menyisipkan di dalam kitab beliau Al-Masabih, ya, ala istilahin khasin lahu, istilah khusus bagi beliau, ya, bagi Imam Baghawi. Nah, jadi dalam kitab beliau Al-Masabih, beliau punya istilah khusus, ya, dalam menghukumi hadis hasan dan sahih. Wa huwa, ya, istilah khusus itu adalah annahu, bahwasanya beliau Imam Baghawi yarmuzu ilal ahaditsil lati fi sahihaini au ahadihima biqaulihi sahihun. Ya. Beliau merumuskan, nah yarmuzu ini artinya merumuskan. Nah, sudah menjadi bahasa serapan, ya, bahasa Indonesia. Imam Baghawi merumuskan, ya, kepada hadis-hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, au ahadihima, atau di salah satu keduanya, biqaulihi sahihun, dengan perkataannya sahihun. Jadi kalau ada hadis yang beliau kutip dalam masabih itu riwayat Bukhari Muslim, beliau menghukumnya dengan sahihun. Ya, sahihun. Wa ilal ahaditsil lati fis sunanil arba'ati biqaulihi hasanun. Dan kepada hadis-hadis yang terdapat di dalam Sunan Arba'ah, ya, Sunan Arba'ah ini Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, ya, kemudian Sunan An-Nasa'i, kemudian Sunan Ibnu Majah, biqaulihi hasanun, dengan perkataan hasan. Nah, jadi beliau menilai istilah sahih itu diterapkan untuk hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Sementara hadis yang ada di Sunan Arba'ah, ya, di kitab Sunan Abi Dawud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah, itu beliau menilainya dengan istilah hasan. Wa huwa istilahun la yastaqimu ma'al istilah al-'ami ladal muhadditsin. Ya. Istilah itu la yastaqimu, ya, tidak terpakai atau tidak berbanding lurus ma'al istilahil 'am, bersamaan dengan istilah yang umum dipakai oleh para ahli hadis. Jadi istilah yang digunakan Imam Baghawi ini dalam kitab Masabih itu berbeda dengan istilah mayoritas muhadditsin. Ya, berbeda dengan istilah para ahli hadis yang lain. Li'anna fis sunanil arba'ati as-sahiha wal hasana wal dha'ifa wal munkara. Kenapa? Karena menurut mayoritas ahli hadis itu, di dalam Sunan Arba'ah, di dalam kitab-kitab sunan yang 4 yang kita sebutkan tadi, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, bahkan ada hadis mungkar. Ya, ada hadis mungkar. Lidzalika nabbaha Ibnus Salahi wan Nawawiyyu ala dzalika. Nah, karena hal itulah Imam Ibnu Shalah dan Imam Nawawi nabbaha, memberikan semacam peringatan terhadap istilah itu. Ya, istilah yang digunakan oleh Imam Baghawi. Fayambaghi 'alal qari'i fi kitabil masabihi ayyakuna 'ala ilmin an istilahil baghawiyil khassi fi hadzal kitabi 'inda qawlihi anil ahadithi sahihun au hasanun. Nah, oleh sebab itu fayambaghi, maka seharusnya atau seyogianya terhadap atau di atas seorang qari, ya, seharusnya seorang qari, seorang pembaca kitab Al-Masabih, ayyakuna ala ilmin, bahwa ada dia membaca kitab itu dengan ilmu, ya, dengan mengetahui an istilahil Baghawi, tentang istilah yang digunakan oleh Imam Baghawi yang khusus pada kitab itu. Inda qaulihi anil ahadits sahihun au hasanun. Khususnya pada perkataan beliau terhadap hadis-hadis yang beliau sebutkan dengan istilah sahihun au hasanun. Nah, jadi kita harus paham, ya,
ketika membaca kitab ini, kalau Imam Baghawi bilang sahihun, berarti hadis itu ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi kalau beliau bilang hasanun, berarti hadis itu ada di Sunan Arba'ah. Ya, di salah satu Sunan Arba'ah. Nah, ini konsep yang dilakukan atau yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi. Oke, sekarang kita masuk subbahasan yang terakhir ya. Pembahasan yang ke-8, Al-Kutubul Lati min Mazinnatil Hasani. Ya, kitab-kitab yang berisikan hadis hasan. Ya, kitab-kitab yang berisikan hadis hasan. Nah, ini terjemahan bebas dari kalimat ini. Kitab-kitab yang berisikan hadis-hadis hasan. Lam yufridil ulama'u kutuban khassatan bil haditsil hasanil mujarradi. Para ulama tidak menulis kitab khusus untuk hadis hasan yang mujarrad, yang murni. Ya, dalam arti kata tidak ada ulama hadis yang menulis kitab hadis yang semua isinya hadis hasan. Tidak ada, ya. Berbeda dengan hadis sahih. Kalau hadis sahih ada, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibni Hibban, Sahih Ibni Khuzaimah. Kama afradu as-sahiha al-mujarrada fi kutubin mustaqillatin. Sebagaimana para ahli hadis itu mengkhususkan hadis sahih semata-mata fi kutubin mustaqillatin, pada kitab yang tersendiri. Nah, seperti yang kita jelaskan barusan. Kalau untuk hadis sahih itu ada kitab khususnya. Tapi kalau untuk hadis hasan itu tidak ditemukan ada hadis yang isinya semuanya adalah hadis hasan. Lakinna hunaka kutuban yaktsuru fiha wujudul hadisil hasani. Akan tetapi, ya, terdapat kitab-kitab hadis yang banyak di dalam kitab itu terdapat atau keberadaan hadis-hadis hasan. Ya, ada kitab-kitab hadis yang di dalam kitab itu sebahagian besarnya berisikan hadis hasan. Nah, itu yang ada. Tapi kalau yang khusus semuanya hadis hasan itu tidak ada. Nah, apa contohnya? Famin ashhari tilkal kutubi. Sebahagian dari kitab-kitab yang masyhur yang berisikan hadis hasan itu adalah yang pertama Jami'ut Tirmidzi. Ya, kitab Jami' At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi. Al-masyhuru bi Sunan At-Tirmidzi, yang masyhur dengan sebutan Sunan At-Tirmidzi. Fahuwa aslun fi ma'rifatil hasani. Kitab Sunan At-Tirmidzi ini merupakan sumber asal, ya, dalam mengenal istilah hasan. Nah, wa Tirmidziyu huwa alladhi syaharahu fi hadzal kitabi, ya. Wa aktsara, atau di sini bisa juga dibaca wa aktsaru man dzakarahu. Ya, Imam Tirmizi adalah orang yang mempopulerkan istilah hadis hasan di dalam kitab ini dan orang yang paling banyak menyebut istilah hasan. Nah, jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa istilah hasan ini walaupun sudah ada sebelum Imam Tirmizi, tapi yang mempopulerkan atau yang memasyhurkan istilahnya adalah Imam Tirmizi. Ya, jadi kita nggak heran ya, di dalam Sunan At-Tirmidzi itu sangat banyak istilah-istilah hadis hasan yang beliau sebutkan. Dan ternyata memang beliaulah ulama yang pertama kali memasyhurkan atau mempopulerkan istilah hasan. Nah, sebelumnya itu tidak ada. Ya, sebelumnya hanya sahih dengan dhaif saja. Nah, baru pada zaman Imam Tirmizi hadis itu beliau masyhurkan dengan istilah hasan, ya, atau derajat antara sahih dengan dhaif. Lakin akan tetapi yang bagi at-tanabbuhu ila anna nusakhahu takhtalifu fi qawlihi hasanun sahihun wa nahwihi. Akan tetapi seharusnya seseorang itu at-tanabbuh, ya, berhati-hati terhadap
bahwasanya naskah-naskah Sunan At-Tirmidzi itu berbeda-beda fi qaulihi dalam perkataannya hasanun sahihun. Ya, berbeda-beda dalam menuliskan istilah hasanun sahihun wa nahwihi. Dalam menuliskan istilah hasan sahih dan yang mirip dengan istilah ini. Nah, jadi kalau kita lihat ya perkembangan atau penyebaran kitab pada masa dulu, itu penulisan kitab itu bukan lewat percetakan sebagaimana yang ada saat ini. Jadi kitab hadis itu dulu disebarkan dengan cara menulis ulang. Ya, jadi ada orang dulu itu yang tugasnya hanya menyalin saja, kemudian dia dikasih upah. Ya. Atau salinan itu ditulis langsung oleh murid-murid Imam Tirmizi. Nah, kalau itu sifatnya salinan, kadang sebagian murid itu ada yang lupa atau ada yang keliru dalam menuliskan istilah hasanun sahihun. Yang harusnya hasanun sahihun, yang harusnya hasan tapi dituliskan hasanun sahihun. Atau yang harusnya hasanun gharibun tapi dia menuliskan hasanun sahihun misalnya. Nah, jadi perbedaan itu kenapa? Ya karena perbedaan naskah dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Fa'ala talibil hadithi al-inayatu bi ikhtiyarin nuskhatil muhaqqaqati wal muqabalati bi usulin mu'tamadatin. Nah, oleh sebab itu, ya, para penuntut ilmu hadis itu harus al-inayah, ya, harus bergantung, ya, harus meminta bantuan, ya, bi ikhtiyarin nuskhatil muhaqqaqati, dengan memilih naskah-naskah yang sudah ditahqiq oleh para ulama. Wal muqabalati bi usulin mu'tamadin, dan yang sudah dibandingkan atau dimuqabalahkan dengan asal-asal atau dengan konsep-konsep yang mu'tamad. Nah, jadi karena sebagian naskah itu ada yang berbeda-beda dalam membubuhkan istilah hasan sahih di kitab Sunan At-Tirmidzi, maka ketika membaca kitab itu kita harus membandingkan, ya, atau kalau pengen aman kita harus membaca dari kitab-kitab yang sudah ditahqiq. Nah, kitab-kitab yang sudah ditahqiq oleh para ulama yang ilmunya diakui, gitu. Nah, ini kitab pertama yang berisikan hadis-hadis hasan. Kemudian yang kedua, ya, Sunanu Abi Dawud. Nah, kitab kedua yang berisikan hadis hasan juga adalah Sunan Abi Dawud. Faqad dzakara Abu Dawud fi risalatihi ila ahli Makkah annahu yadhkuru fihi as-sahiha wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu. Sungguh telah menyebutkan Imam Abu Dawud di dalam risalah atau di dalam surat yang beliau kirim kepada penduduk Mekah, annahu, bahwasanya beliau menyebutkan di dalam Sunan Abi Dawud itu hadis sahih wa ma yushbihuhu wa yuqaribuhu, dan juga hadis yang menyerupai hadis sahih dan yang mendekatinya. Artinya apa? Artinya di dalam Sunan Abi Dawud itu ada hadis sahih, kemudian ada juga hadis yang mendekati sahih, yang kita istilahkan dengan istilah hasan. Wa ma kana fihi wahanun syadidun bayyanahu. Dan adapun hadis yang di dalam hadis itu ada wahanun syadid, ada tingkat kedhaifan yang parah, bayyanahu, maka Imam Abu Dawud menjelaskannya. Wa ma lam yadhkur fihi syai'an fahuwa salihun. Adapun hadis yang tidak beliau komentari atau tidak beliau sebutkan fihi pada hadis itu syai'an, komentar sedikit pun, fahuwa salihun, maka hadis itu salihun, hadis itu soleh, maksudnya hadis itu hasan. Nah, ini kaidah penting dalam membaca Sunan Abi Dawud, ya. Ketika kita membaca hadis dalam Sunan Abi Dawud, hadis itu tanpa komentar langsung dari Imam Abu Dawud, berarti hadis itu hasan. Ya, berarti hadis itu salihun atau hasan.
Tapi kalau ada hadis yang di bawahnya beliau komentari, beliau jelaskan kalau di dalamnya ada perawi yang dhaif, yang syadid, dhaifnya syadid, parah, berarti hadis itu jelas dhaif. Ya, jelas dhaif. Tapi kalau hadis yang tidak beliau komentari sedikit pun, maka hadis itu beliau nilai hasan atau soleh. Nah, ini kaidah umum dalam membaca Abi Daud. Fabina'an ala dzalika idza wajadna fihi haditsan lam yubayyan huwa dha'fahu wa lam yusahhihu ahadun minal a'immatil mu'tamadina fahuwa hasanun 'inda Abi Daud. Maka berdasarkan hal itu, apabila kita memperoleh di dalam Sunan Abi Daud itu haditsan, sebuah hadis, lam yubayyin huwa dha'fahu, yang mana Imam Abu Daud tidak menjelaskan kedhaifannya, walam yusahhihu ahadun minal a'immatil mu'tamadin, dan hadis itu juga tidak disahihkan oleh salah seorang dari imam-imam yang mu'tamad, fahuwa hasanun 'inda Abi Daud. Maka hadis itu adalah hadis hasan menurut Imam Abi Daud. Nah, termasuk dalam hal ini hadis yang diperselisihkan kalau masuk bulan puasa, ya, yaitu doa buka puasa, ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Nah, ini oleh kalangan sebagian kalangan umat Islam itu mereka menganggapnya doa yang bid'ah, ya, karena berasal dari hadis yang dhaif kata mereka. Tapi kalau kita lihat di Sunan Abi Daud, ya, hadis ini tidak dikomentari oleh Imam Abu Daud. Ya, kalau Bapak Ibu baca hadis itu dalam Sunan Abi Daud, hadis yang menyebutkan Nabi membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, itu beliau tidak komentar. Tidak beliau jelaskan kalau hadis itu atau di dalam hadis itu ada perawi yang dhaif. Nah, kalau kita menggunakan kaidah yang disebutkan barusan, artinya apa? Hadis Allahumma laka sumtu itu menurut Imam Abu Daud itu adalah hadis hasan. Kenapa hasan? Ya karena sesuai kaidah beliau. Setiap hadis yang tidak beliau jelaskan tingkat kedhaifannya, berarti fahuwa sholihun, berarti hadis itu sholih. Nah, jadi nggak masalah kalau kita membaca doa buka puasa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Nah, itu nggak masalah karena menurut Imam Abu Daud itu hadisnya hasan. Dengan bukti beliau tidak berkomentar terhadap kedhaifannya. Nah, oke, ini kitab yang kedua. Yang terakhir sekarang. Kitab yang berisikan banyak dari hadis hasan juga adalah Sunanu ad-Daraqutni. Ya, Sunan Imam Daraqutni. Faqad nassad Daraqutniyu ala katsirin minhu fi hadzal kitabi. Imam Daraqutni ya menyebutkan atau menaskan banyak dari hadis hasan di dalam kitab beliau ini. Nah, jadi Imam Daraqutni itu telah menyebutkan secara terang-terangan kalau di dalam kitab Sunan saya ini banyak dari hadis-hadis hasan. Nah, jadi kalau kita simpulkan, ya, di antara kitab yang memuat banyak dari hadis hasan itu setidaknya ada 3 ini. Sunan Tirmidzi, kemudian Sunan Abi Daud, dan yang terakhir Sunan ad-Daraqutni. Nah, inilah 3 kitab yang banyak di dalamnya hadis-hadis hasan. Nah, kalau hadis-hadis yang semuanya hasan, nah itu bisa dikatakan tidak ada. Tidak ada imam atau para ahli hadis yang menulis kitab yang khusus semuanya hadis hasan. Nggak ada. Yang ada cuman sebahagian besarnya hadis hasan. Oke. Nah, ini bahagian terakhir atau bahasan terakhir dari hadis hasan. Ya, sudah selesai sampai subbahasan yang ke-8. Nah, insya Allah minggu depan kita masuk ke istilah hasan li ghairihi dengan sahih li ghairihi. Oke. Untuk baca kitabnya kita cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya kalau ada
pertanyaan dari segenap hadirin, silahkan, atau mungkin ada tambahan juga dipersilahkan. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Oke. Nah, ini ada pertanyaan di ini ya di chat. Apakah ada hadis dhaif hasan? Oke, atau dhaif sahih? Karena terkadang ada sebagian muhadis yang mengatakan hadis dhaif. Kemudian muhadis lain bilang hasan atau muhadis lain bilang dhaif dan yang lainnya bilang sahih. Oke. Secara istilah ya, secara istilah dalam kalau kita lihat dalam kitab-kitab hadis itu tidak ditemukan ada istilah hadza hasanun dhaifun. Nah, dalam kitab Sunan Tirmizi pun sependek yang kita baca itu tidak ada, Mas. Siapa ini yang nanya? Mas Zainul Abidin ya. Tidak ada istilah yang khusus seperti itu. Hadza hasanun dhaifun, hadza sahihun dhaifun. Nah, secara istilah nggak ada. Tapi secara apa namanya? Secara waqi', secara fakta ya, pasti ada hadis yang dinilai berbeda oleh para ahli hadis. Ya, pasti ada hadis yang dinilai berbeda oleh ahli hadis. Nah, kenapa? Nah, seperti yang pernah kita bahas juga di bahasan hadis sahih, penilaian terhadap hadis itu sifatnya ijtihadi. Ya, penilaian terhadap hukum hadis itu ya, itu bersifat ijtihadi. Apa maksudnya ijtihadi? Setiap ulama hadis mereka punya legalitas untuk meneliti sendiri atau menghukumi sendiri hadis yang mereka riwayatkan. Tapi dengan syarat mereka sudah melengkapi kelengkapan ahli hadis ya. Mereka hafal sekian ribu hadis, kemudian mereka mencari sendiri sanadnya, kemudian mereka merupakan ulama yang kesehariannya tenggelam dalam hadis. Nah, jadi masing-masing mereka punya hak untuk menghukumi hadis. Nah, ketika mereka menghukumi hadis, itu mereka punya metodologi sendiri. Ya, mereka punya cara pandang yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, bisa saja hadis yang dianggap sahih oleh Ibnu Hibban ya, tapi masih dinilai itu dhaif oleh Imam Tirmidzi. Nah, itu boleh saja, bisa saja terjadi. Bisa saja hadis itu dinilai dhaif ya oleh Imam An-Nasa'i, tapi dinilai hasan oleh Imam Ibnu Hibban atau Imam Al-Hakim misalnya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka punya pandangan yang berbeda. Mereka punya metodologi yang berbeda dalam menilai kesahihan sebuah hadis. Sama juga dalam madhab fikih ya. Dalam menghukumi misalnya apakah batal ketika seorang suami bersentuhan dengan istrinya misalnya. Nah, itu kan beda-beda. Menurut Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i itu batal. Sementara kalau kalau menurut Imam Malik atau madhab Maliki batal apabila syahwat. Tapi menurut Imam Abu Hanifah itu nggak batal baik syahwat ataupun tidak, karena yang dimaksud menyentuh itu adalah jima. Kalau jima baru batal. Tapi kalau belum jima, menurut Abu Hanifah nggak batal. Nah, artinya apa? Penilaian terhadap hukum, ya, hukum hadis misalnya, seperti yang ditanyakan, itu juga sifatnya sama seperti penilaian ulama terhadap hukum fikih. Mereka punya pandangan-pandangan yang berbeda. Kenapa beda? Ya karena mereka berbeda dalam menghukumi seorang perawi, mereka berbeda dalam menilai ketersambungan sanad, mereka berbeda dalam menentukan syarat-syarat diterimanya sebuah hadis. Nah, sehingga sangat
wajar ya kalau kita mendalami ilmu hadis, kita akan melihat banyaknya perbedaan ulama dalam menghukumi satu hadis. Satu hadis dihukumi sahih menurut satu ulama, hasan menurut ulama lain, bahkan dhaif menurut ulama yang lain. Nah, itu wajar dan itu sangat biasa. Nah, tapi selama yang menilai itu adalah ahli hadis, orang yang ilmunya sudah diakui dalam ilmu hadis, nah itu baru dia berhak pendapatnya itu dianggap atau dinilai gitu sebagai sebuah pendapat. Tapi kalau yang mengatakan itu bukan ahli hadis, ya, dia tidak diakui dalam rombongan ahli hadis, maka penilaiannya terhadap hadis itu lam yu'tamad, ya, tidak dianggap, ghairu mu'tamad, tidak dipandang pendapatnya. Nah, jadi yang dipandang itu hanyalah mereka yang sudah sampai ke derajat ahli hadis. Dan itu biasanya berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan keinginan pribadi-pribadi orang. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan, secara istilah itu tidak ditemukan ada istilah hadza hadisun hasanun dhaifun. Nah, itu nggak ada. Atau hadza hadisun sahihun dhaifun, itu juga nggak ada. Yang ada itu dalam Sunan Tirmizi, hadza hasanun sahihun. Hadza hasanun sahihun gharibun. Nah, itu yang ada. Nah, kemudian yang kedua kesimpulannya, perbedaan para ulama itu dalam menilai hadis itu disebabkan karena perbedaan metodologi mereka dan juga perbedaan mereka dalam menilai ahli hadis atau menilai periwayat hadis. Nah, itu kesimpulannya. Mudah-mudahan bisa dipahami Mas Zainul Abidin ya. Oke. Masih ada mungkin satu orang lagi, satu pertanyaan lagi. Saya Ustaz. Oh ya, Bu Maryam. Oke, silakan Bu. Begini, saya awam banget ya tentang hadis karena pertama tidak pernah di pesantren, ya istilahnya ilmunya itu hanya nuturi ya, nuturi apa sih jumputin. Jadi tidak paham secara detail itu. Iya. Tadi dikatakan bahwa sebuah hadis dikatakan sahih oleh seorang perawi, tapi belum tentu perawi lain mengatakan bahwa itu adalah sahih begitu ya. Bisa saja hasan, bahkan bisa saja dhaif. Iya. Apakah memang bahwa metodologi yang diterapkan dalam penilaian sebuah hadis itu bukan tidak disepakati ya, artinya ada kelonggaran atau ada apa ya yang sifatnya tidak harus kaku gitu ya dalam memahami sebuah hadis, sehingga penilaian terhadap sebuah hadis itu berbeda-beda begitu Ustaz. Itu yang pertama. Yeah. Terus kemudian yang kedua, jika seorang muhadis atau seorang ahli hadis yang di masa sekarang begitu ya, menilai sebuah hadis itu sama dengan penilaian para muhadis pada masa awal begitu. Misalnya kalau katakanlah di Indonesia itu yang saya kenal ya, salah satunya adalah Profesor Ali Mustafa Yaqub almarhum, terus kemudian Pak Lutfi Fatullah, terus kemudian ada lagi kalau di kalangan pesantren mungkin Gus Najih ya, putranya Mbah Maimun Zubair, terus kemudian juga Pak Said Agil Al-Munawar begitu ya. Nah, adakah dari keempat tokoh ini pernah berseberangan dalam menilai sebuah hadis mungkin di apa ya mungkin di kalangan apa ya, bukan di kalangan, maksud saya itu terhadap satu hukum ya yang ada di Indonesia, mungkin menyoroti tentang hukum apa atau hukum rokok atau hukum apapun gitu ya, barangkali di antara keempat ini pernah berseberangan. Itu yang kedua. Oh ya. Terus yang ketiganya kayaknya menarik Ustadz, jika hadis-hadis hasan yang belum dikelompokkan atau belum ditulis secara khusus, boleh saya memberi bukan masukan ya, jika seandainya nih alumni Darussunnah atau alumni UIN yang sudah
ilmunya mumpuni ini membuat sebuah buku ya yang khusus membuka hadis-hadis yang hasan agar mungkin masyarakat Indonesia itu lebih mudah ya, terutama bagi yang awam-awam kayak saya ini membaca sebuah hadis yang khusus hadis hasan mungkin dari berbagai ya mungkin dari Tirmidzi, mungkin dari Daruqutni dan sebagainya begitu. Itu aja Ustaz, terima kasih. Oh ya, baik Bu. Yang ketiga itu hanya sebatas usulan ya Bu ya, usulan. Ya karena belum ada kitab khusus yang mengumpulkan hadis hasan. Nah, gimana kalau dibikin gitu ya? Ya itu mungkin saja Bu, itu mungkin saja bisa ya. Nah, cuma persoalannya penilaian hadis hasan itu kan beda-beda juga. Jadi kadang kalau ada yang ngumpulin misalnya hadis hasan di satu kitab, itu bisa dipastikan akan ada orang yang nggak sepakat dengan itu. Itu kendalanya. Pasti akan ada ulama atau orang lain yang nggak sepakat. Oh ini kenapa dinilai hasan? Padahal dia ada di Sahih Bukhari. Padahal dia ada misalnya kenapa dinilai hasan? Padahal dia ada di kitab misalnya kitab Musnad Al-Firdaus, kitab yang nggak terkenal misalnya, ya, atau Sunan Al-Baihaqi. Nah, kenapa dinilai hasan? Nah, jadi problemnya mungkin ya, kenapa para ulama dulu tidak menuliskan kitab khusus atau kitab yang isinya semuanya hadis hasan? Nah, itu salah satunya mungkin karena hadis hasan itu tidak sepasti hadis sahih. Nah, kalau hadis sahih, sebagaimana yang dijelaskan Imam Bukhari dan Muslim, beliau hanya memasukkan ke dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu hadis-hadis yang disepakati kesahihannya. Nah, jadi dari sekian banyak hadis yang bisa dipastikan kesahihannya ya hanya segitu, kata beliau ya. Nah, jadi mudah untuk memastikan. Nah, kemudian mudah juga untuk mengumpulkannya dalam satu kitab. Nah, itu yang dilakukan Imam Bukhari Muslim terhadap hadis sahih. Nah, berbeda dengan hadis hasan. Ya, karena hasan itu kan perantaraan atau berada di antara sahih dan dhaif. Nah, sehingga untuk memastikan kalau dia hasan itu sangat susah sebenarnya. Nah, itu makanya para ulama nggak bikin khusus gitu ya. Nah, apakah orang sekarang mungkin melakukan itu? Ya, mungkin saja. Mungkin saja, walaupun nanti siap-siap kalau apa yang ditulis itu pasti dikritisi oleh para ulama lain gitu. Nah, itu mungkin tantangannya Bu ya. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang pertama ya lebih kepada ini ya, ada nggak atau sepertinya tidak ada kesepakatan para ulama itu dalam menilai hadis. Nah, bisa dikatakan yang ada itu para ulama sepakat untuk tidak sepakat dalam menilai hadis. Nah, itu kaidah yang ada. Jadi para ulama itu sepakat untuk tidak sepakat dalam menilai hadis. Nah, kenapa? Ya karena seperti yang sering saya jelaskan, ya, atau seperti yang dipetakan juga oleh ada namanya ulama namanya Thohir Al-Jawabi. Di dalam atau para ahli hadis itu secara umum bisa kita kelompokkan jadi dua golongan besar. Ya, ada ulama hadis yang mutasyaddid, kemudian ada ulama hadis yang mutasahil. Nah, mutasyaddid ini adalah ulama yang sangat ketat. Mereka punya banyak kriteria. Mereka punya syarat-syarat sahih yang sangat detail, yang sangat susah kalau seandainya diterapkan gitu. Idealis sekali orangnya. Nah, itu ada seperti Imam Bukhari, ya, Imam At-Tirmidzi. Nah, itu orang-orang yang sangat mutasyaddid itu. Kemudian Imam An-Nasa'i, kemudian Imam Daruqutni. Nah, itu mereka orang-orang atau ulama-ulama yang mutasyaddid. Dalam menilai sahih itu sangat ketat. Nah, sehingga sangat banyak ulama yang berseberangan dengan mereka ini. Ya, mereka bilang orang lain itu bilang misalnya sahih juga, tapi menurut imam-imam yang mutasyaddid ini
ya hadisnya baru sampai hasan paling minimal gitu, atau mungkin dhaif menurut mereka. Ya, lagi-lagi karena ya itu naluri manusia ya, ada yang idealis, kemudian ada yang mutasahil, yang memudahkan gitu ya, tidak terlalu menyusahkan gitu. Jadi hadis-hadis yang kalau perawinya sudah terkenal, kemudian secara umum hadisnya diterima oleh para ulama, ya udah semua hadisnya kita terima aja. Tapi berbeda dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, dan Tirmidzi. Karena mereka adalah orang-orang yang mutasyaddid. Sementara kalau Imam Ibnu Hibban, kemudian Imam Imam Hakim An-Naisaburi, itu beliau terkenal dengan mutasahil. Standarnya lebih mudah, lebih gampang gitu. Jadi hadis sahih menurut beliau berdua ini belum tentu sahih menurut imam yang berempat tadi. Nah, dalam arti kata tidak bisa kita satukan. Ya, tidak akan mungkin ada kesepakatan ulama dalam menilai hadis. Tidak mungkin. Bahkan hadis Bukhari Muslim pun itu oleh Imam Daruqutni itu 200 atau 180 rijalnya itu dikritik oleh Imam Daruqutni. Nah, jadi 180 rijal atau perawi yang ada di Sahih Bukhari Muslim itu dikritik oleh Imam Daruqutni. Padahal Imam Bukhari Muslim itu bilang mereka itu makbul. Ya, perawi-perawi yang hadisnya bisa diambil atau diriwayatkan. Nah, jadi semuanya seperti itu, Bu. Tidak akan kita temukan adanya kata sepakat dari para ulama itu. Nah, cuma meskipun seperti itu, kita juga harus tahu ya, ulama mana yang perkataannya bisa kita ambil dan mana yang tidak. Nah, jadi ada perkataan atau hukum dari para ulama itu, tapi mereka ghairu mu'tamad fi ilmil hadis. Nah, mereka perkataannya tidak dipegang atau tidak mu'tamad, ada juga. Atau misalnya ada orang sekarang yang mencoba untuk mentakrid ulang semua hadis-hadis Nabi misalnya. Tapi dia tidak diakui keahli hadisannya oleh para ulama yang lain. Nah, itu juga tidak bisa kita kita anggap apa yang dia sampaikan, kecuali hanya sebatas penelitian saja. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada beda ya di antara ahli hadis di Indonesia terkait memahami hadis? Ya, misalnya seperti Kiai Ali Mustafa, kemudian Pak Lutfi Fatullah misalnya ya, kemudian Pak Said Agil Munawar, kemudian juga Gus Najih ya. Nah, kalau kita lihat dalam keseharian mereka, ya ada saja pendapat mereka yang berbeda-beda, Bu. Ya, khususnya misalnya dalam menilai hadis-hadis yang berbicara tentang ru'yatun Nabi fil manam, melihat Nabi dalam mimpi misalnya. Nah, itu guru kami Kiai Ali Mustafa Yaqub, itu beliau berbeda dengan guru kami juga Habib Said Agil Al-Munawar ya. Nah, jadi kalau guru kita Kiai Ali Mustafa Yaqub, beliau memahami hadis man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan di anna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi faqad ra'ani, maka sungguh dia telah melihatku haqqan, secara nyata. Karena setan tidak pernah atau tidak bisa menyerupaiku. Nah, itu kata hadis Nabi ya. Nah, beliau memahami hadis itu dengan redaksi yang lain. Hadis itu menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub, ya, man ra'ani fil manam faka'annama ra'ani. Jadi beliau memahami hadis yang pertama ini dengan makna hadis yang lain, seolah-olah dia melihatku secara haqqan. Ya, tidak ada. Kalau Kiai Ali Mustafa Yaqub itu beliau agak menafikan kalau ada orang yang bermimpi dengan Nabi. Nah, itu beliau agak sanksi gitu, Bu. Ya. Karena bisa saja setan benar tidak bisa menirukan Nabi. Tapi setan itu tidak setan itu mungkin mengaku-ngaku sebagai Nabi. Nah, menjadi Nabi mungkin nggak bisa, tapi mengaku-ngaku sebagai Nabi, nah itu mungkin, kata beliau. Nah, sementara kalau Habib Said Agil Al-Munawar, beliau
memahami hadis itu sebagaimana lafaz yang pertama. Ya, faqad man ra'ani fil manam faqad ra'ani yakzah atau faqad ra'ani haqqan li'anna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihatku di dalam mimpi, maka sungguh dia sudah melihatku secara nyata. Nah, bagi Habib Said Agil Al-Munawar, beliau memahami hadis itu apa adanya gitu. Ya karena beliau ya mungkin pernah merasakan itu, pernah mengalami itu, dan pernah berkecimpung dalam dunia sufistik juga gitu. Nah, jadi berbeda dalam memahami hadis. Nah, saya kira ya ada juga pendapat-pendapat lain yang berbeda ya antara mereka berempat ini. Ya kalau Gus Najih mungkin beliau lebih lebih menjaga teks-teks hadis. Nah, beliau agak jarang memahami hadis secara kontekstual. Nah, sementara kalau Pak Lutfi misalnya atau Pak Kiai Ali Mustafa atau Kiai Said Agil Munawar, karena background beliau adalah beliau dosen, beliau S3, profesor. Nah, itu cara pandangnya berbeda dengan Gus Najih yang nggak menempuh jalur not formal gitu. Nah, bedanya hanya di sana, Bu. Tapi secara umum ya mereka semuanya ahli semua. Mereka orang-orang orang-orang soleh semua, ahli hadis semua. Nah, bedanya hanya bacaan mungkin ya, bacaan kemudian kecenderungan. Iya. Nah, jadi semuanya kita husnuzon sama mereka. Mereka orang-orang ahli ilmu. Nah, perbedaan itu hanya di batas pemahaman saja. Dan itu sangat biasa. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan kita diskusikan, kalau ada yang bernilai ilmu, bermanfaat, nah itu datangnya dari Allah. Dan kalau ada hal-hal yang mungkin salah, ya, nah itu dari kita pribadi. Nah mungkin nanti bisa kita perbaiki kalau kita temukan data yang lebih valid. Oke, mungkin sampai di sini kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, adakah rekaman-rekaman yang dari awal? Saya karena udah ikut yang 6 kalau nggak salah ya, saya karena tidak tahu. Oh iya, ada Bu, ada. Kalau bisa di-share di grup yang SBA tuh. Oh gitu ya, baik, insya Allah ada. Iya, sama-sama Bu. Oke, saya izin pamit duluan Bapak Ibu.